Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Let's go. Nah, halo, perkenalkan nama saya Raihan Oktaviano Dwiraga dengan NPM akhir 006. Halo, saya Lisa Ferdinand dengan NPM akhir 022. Halo, nama saya Talita Sabila Al-Salma dengan NPM akhir 023. Halo, saya Nurusnya Sevira, NPM akhir 028. Halo, saya Asmana Bila Putih Arsyam, NPM akhir 029. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari alat Triple efek evaporator. Stay tune. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau di alat triple effect evaporator ini memiliki berbagai macam proses. Nah, ini diawali dengan proses awal dalam triple effect evaporator. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana proses evaporasi berlangsung dalam triple effect evaporator. Jadi, uap masuk ke dalam sistem dan pertama kali memasuki efek pertama sebagai media pemanas. Di bagian bawah efek pertama terdapat kondensat yang terbentuk dari uap yang mengembun. Sementara itu, jus mentah yang akan diuapkan masuk dari bagian bawah dan mulai naik melalui tabung pemanas. Ketika suhu meningkat, sebagian cairan dalam jus berubah menjadi uap, sementara sisanya tetap dalam bentuk cairan pekat yang kemudian bergerak ke tahap selanjutnya. Selanjutnya masuk ke transisi dari efek pertama ke efek kedua. Jadi setelah proses awal di mana efek pertama, uap yang terbentuk tidak langsung dibuang ke atmosfer. Namun sebaliknya, uap tersebut dialirkan ke efek kedua dan berfungsi sebagai media pemanas untuk tahap ini. Dengan demikian, media pemanas dalam efek kedua bukan lagi uap segar dari luar, melainkan uap hasil dari efek pertama. Nah, di sini uap akan mengembun di bagian pemanas dan menghasilkan kondensat. Sementara cairan pekat dari efek pertama dipindahkan ke efek kedua melalui bagian bawah sistem pemanas. Selanjutnya, pada proses pemanasan dan evaporasi di efek kedua. Di dalam efek kedua, cairan pekat dari efek pertama kembali mengalami proses pemanasan saat naik melalui bagian pemanas. Seiring dengan meningkatnya suhu, lebih banyak cairan berubah menjadi uap, yang kemudian keluar dari aliran cairan pekat. Uap yang terbentuk dalam efek kedua tidak langsung dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali dengan dialirkan ke efek ketiga untuk digunakan sebagai media pemanas dalam tahap terakhir. Selanjutnya yaitu tahap akhir di efek ketiga. Setelah melewati efek pertama dan kedua, uap dari efek kedua kini masuk ke efek ketiga untuk menjadi sumber panas dalam tahap terakhir dari proses evaporasi. Di sini, uap melepaskan panasnya, menyebabkan lebih banyak cairan yang terkandung dalam aliran pekat mengalami penguapan. Pada saat yang bersamaan, kondensat yang terbentuk dari uap terkumpul di bagian bawah sistem pemanas. Sementara itu, cairan pekat dari efek kedua dipindahkan ke efek ketiga untuk dipanaskan lebih lanjut, sehingga semakin terkonsentrasi. Sampai pada tahap akhir, yaitu pelepasan uap dan hasil akhir. Dalam tahap akhir, cairan pekat yang berada dalam efek ketiga terus mengalami pemanasan, menghasilkan lebih banyak uap yang akhirnya dibuang ke atmosfer. Setelah melalui 3 tahap evaporasi, produk yang terkonsentrasi akhirnya keluar dari sistem melalui bagian kanan. Proses ini
memastikan bahwa cairan awal yang masuk mengalami pengurangan kadar air secara bertahap, menghasilkan produk yang lebih pekat dan efisien dalam penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok. A few moments later. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari alat triple effect evaporator. Halo guys. Meanwhile.